saya ingin seperti kalian. Bisa sholat. Bisa mengaji. Ya udah, Nenek kagak usah sedih ya. Kita semua mau kok bantuin Nenek. Nenek mau belajar kan ya? Alhamdulillah. Tapi di kantor perlu pimpinan baru. Dan Rohman yang akan menjadi pimpinan kamu. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah Mami itu sudah diguna-guna atau enggak, kita harus gunakan orang pintar. Oke, kalau begitu nanti biar Silvi sama Giri aja yang cari orang pintar. Silvi, kamu tahu kan di mana cari orang pintar? Ya tahu lah, Pak. Yang mau beranak mana? Beranak? Silvi? Dukun kan? Ya, tapi ini dukun beranak. Ternyata dukun ada yang beranak ya. Aduh. Lo lagi? Kenapa? Salah, gue pergi ke masjid. Gue tuh setiap ketemu lo pasti di sini. Lo tuh ngikutin gue. Gue kesini mengikuti panggilan Allah. Kalau azan ya harus sholat. Pak Ustadz ceritanya ya. Yang suka ceramah di TV mana? Ya, itulah manusia. Kadang-kadang mereka menolak kalau ada hal baik yang disampaikan untuk mereka. Lebih jelek lagi kalau dia ngeliat kejelekan orang lain dibandingkan ngeliat kejelekannya sendiri. Man. Mau kemana? Mau pulang, Pak. Bapak mau pulang juga kan? Iya dong mau pulang. Masa saya nginep di kantor? Yang bener aja kamu. Kalau gitu kita bareng aja, Pak. Tunggu. Kamu kan pimpinan perusahaan yang baru di perusahaan ini. Harusnya kamu ngerti dong. Kalau ini mobil saya, harusnya saya yang ngajak. Permisi. Iya, Pak. Kamu pulang nanti naik angkutan umum aja ya. Pak, Bapak mau nggak mendapatkan sikap respek dari Nek Tanti ke Bapak? Iya mau dong. Kamu gimana sih? Emang caranya gimana? Pak sekarang pulang naik angkot, atau nggak pakai ojek, Pak? Nanti saya bilang sama Nek Tanti, Bapak nggak mau naik mobil. Bapak mau ngerasain hidup sederhana. Nanti Bapak pasti dipuji loh sama Nek Tanti. Naik ojek? Iya, Pak. Tapi nanti dipuji sama Mami ya? Betul, Pak. Boleh. Ini kamu bener-bener jenius. Padahal cuma lulusan SD. Ini, Pak. Buat naik ojeknya, Pak. Orang di masjid berdoa buat perutnya doang, nggak bikin perut orang lain. Itu sendal gue. Ngapain mau lo pakai? Sendal gua gitu. Lo tuh kagak malu ya? Lo tuh habis sholat, masa sekarang mau ambil sendal orang? Kegedean ya. Berarti sendal lo yang dicuri. Tahu artinya? Lo kurang sedekah. Gue pakai sendal gue. Gak boleh nolak kebaikan orang. Datang juga lo berdua. Gila, Man. Mobil lo bagus banget. Ini bukan mobil Aye, tapi bos saya punya. Sekarang dia lagi ngerasain gimana rasanya hidup sederhana nggak pakai mobil. Nah, kebetulan ada lu berdua. Gue mau minta tolong sama lu. Lu bisa nggak
ngasih pelajaran ke bos saya gimana susahnya nggak pakai mobil. Ya udah, yang mana bos lu? Orang yang pakai dasi. Ayo, Nek. Kalau dulu. Oke. Jangan mahal gue. Woi! Hei! Yang bener dong naik motor! Belagu banget sih. Terbalik lagi. Woi, mau mana lu? Saya, Bang. Ah, gue dengar lo teriak tadi. Lu gak suka kelas berat, hah? Orang nggak ngomong apa-apaan. Orang saya lagi ngadep sono tadi. Gak usah bohong lu. Jangan macem-macem lu. Ini Jakarta, bukan cuma lu yang tinggal di sini. Ngerti lu? Nggak ngerti, Bang. Maaf ya, Bang ya. Bukan saya, Bang. Bener, Bang. Cabut. Awas lu kalau lagi. Lagu. Nambahin lagi dia. Belagu. Beraninya di kampung sendiri. Coba di kantor gue. Habis lo mas satpam gue lo. Aduh, kasihan Pak Reno. Maaf ya Pak ya, Ayah bukannya dendam sama Bapak. Tapi Ayah cuma mau ngasih pelajaran sama Bapak. Nggak semena-mena sama orang lain. Nah lu nih pas banget lu. Lu tega banget bikin hancur keluarga gua. Bukannya udah hancur ya? Aisyah, ayo Mak. Sini lo. Yaudah ya, gue mau kesana dulu. Kalau mau benerin orang, mendingan benerin dulu tuh akhlak keluarga lu. Ya? Assalamualaikum. Ada apa sih, Mak? Lu dipanggil orang tua malah bilang lagi ada apa? Kamu bayangin nggak suatu hari nanti kalau emak ninggalin lo mati. Nah, baru ngerasa lo kehilangan, Sah. Iya ngomongnya jangan kayak gitu dong, Mak. Iya, Aisyah ngerti. Aisyah janji deh kagak bakal nanyain kayak gitu lagi dah. Lo kan suatu hari nanti akan bakal jadi ibu ya. Makanya kudu mulai sekarang lo jaga nih perasaan mak lo. Ya, supaya anak lo nanti juga bisa jaga perasaan lo. Gitu loh, Sah. Iya. Gitu dong. Anak emak harus jadi anak soleha ya. Iya, amin. Amin. Gimana, Ger? Kamu sudah bilang sama Esa kan, kalau dia sama keluarganya harus keluar dari rumah kita. Belum, Om. Ya ampun, Gary. Terus kapan lagi? Kita semua tuh udah nggak betah tau nggak tinggal sama orang kampung itu. Betul, Mah. Yaudah deh, biar Gary pikirin dulu gimana caranya. Yang jelas, kita bikin aja keluarga mereka itu nggak betah tinggal di sini. Sylvie ada ide. Apaan, Sil? Gimana kalau kita berpikir semuanya? Betul juga sih. Kalau begitu, berpikir dimulai. Tunggu. Emang lu bisa mikir? Enggak. Aduh. Mana sih? Lu? Iya. Lu mau sholat juga ya? Nih. Enggak. Bukan, gue cuma mau nanya. Lo takut sama apa sih, Syah? Ayah takut sama Allah. Oh. Makasih ya, Syah. Udah nanya gitu doang. Ma, Iya, Pak. aku punya oleh-oleh buat kamu. Oleh-oleh apaan? Nih. Apa sih, Papa? Masya Allah. Kirain ada apa? Biasa, istri saya paling takut sama tikus. Pak buang, Pak. Kalau
Pak Rozak sama Bu Saroh takutnya sama apa ya? Iya bang, kita tuh takutnya sama apa ya bang? Ya, alhamdulillah bang. Pok, aneh dari kecil udah diajarin sama babenya aneh supaya jangan takut sama apapun kecuali takut sama Allah Azza wa Jalla. Hah? Allah? Iya bang, cuma Allah yang wajib kita takutin dalam hidup ini, bukan makhluk atau apapun. Iya. Gimana mbak? Mas, berhasil kan? Berhasil. Terus, berarti sekarang kita sudah tahu dong. Orang-orang kampung itu takut sama apa? Sudah tahu. Sylvie juga udah tahu. Aisyah itu takut sama siapa? Mereka itu cuma takut sama... Sama Allah. Asik. Aisyah juga sama loh. Aisyah juga takut sama Allah. Loh, kenapa? Kan justru hal itu bisa kita manfaatkan buat nakut-nakutin mereka. Allah itu Tuhan. Dan kita semua tidak ada yang tahu bagaimana wujud dan bentuk Tuhan. Oh. Gampang. Sini, sini, sini. Cari aja di internet. Hah? Internet? Salah ya. Tak pernah terpikir sebelumnya hidup tanpa nyatakan mudah, takkan pernah ada damai di jiwa, damai di hati. Karena dunia semua menjadi indah bersama dia, dan ku hadapi semua. Karena dia hidup menjadi indah bersama dia, dan ku pastikan hidup karena dia semua menjadi indah bersama dia, dan ku hadapi semua. Karena dia hidup menjadi indah bersama dia, dan ku pastikan hidup penuh cinta. Kurang nih. Kurang sih. Nih. Rumah aja gedong lo, duit recehan. Reno? Mas, kamu kenapa? Kamu kenapa Ren berantakan gitu? Habis dirampok? Iya, dirampok. Tuh. Makasih Pak ya. Assalamualaikum. Pak Reno. Bapak udah sampai duluan ke rumah, Pak. Untung aja Bapak naik ojek, Pak. Jalanan macet banget, Pak. Pak Reno kenapa bajunya, Pak? Cuma mulu ah, sih ah, mau ngajem mulu. Iya, iya. Ya udah, Pak. Ayo masuk dulu ke dalam ya, Pak ya. Sono udah cepet. Sabar, sabar ya Mas. Sabar, sabar. Sampai kapan sabarnya? Masa jadi jongos di kantor sendiri? Sakit, rasanya sakit. Pak Reno, ada apa lagi, Pak? Bapak mau marah sama saya ya? Saya mau marah. Masa saya mau bagi duit kamu? Boleh nggak, Pak?
Marahnya nanti setelah habis sholat maghrib, Pak. Udah waktunya. Emangnya marah bisa dipending? Pending, Pak. Apa itu, Pak? Ditunda, On. Ya bisa dong, Pak. Marah bisa ditunda, Pak. Siapa tahu setelah kita sholat dan mendekatkan diri kepada Allah, emosi Bapak mereda. Bapak nggak jadi marah-marah sama saya, Pak. Ya kan, Pak? Emang kenapa marah-marah? Mami, siapa yang mau marah-marah, Mi? Saya nggak mau marah-marah kok. Orang saya justru mau salaman, Mi. Mau ngucapin terima kasih sama Rahman. Dia itu udah ngajarin saya bagaimana kehidupan masyarakat bawah, Mi. Tadi aja saya pulang naik ojek, Mi. Iya kan, Man? Udah ngomong belum sama Mami? Oh, iya, Nek. Tadi Pak Reno pulang ke rumah naik ojek, Nek. Lihat aja, Mi. Tuh, udah berantakan begini jadinya. Naik ojek, Mi, belajar. Oh, iya, Mi, sampai lupa cium tangan. Mi, Reno ke belakang dulu ya, Mi. Terima kasih ya, Nak Rohman. Kamu sudah mengajarkan Reno tentang kehidupan. Saya sangat berharap anak menantu saya berubah. Insya Allah, Nek. Yang bisa merubah itu hanya Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Sholli farda maghribi. Astaghfirullahaladzim. Sholli farda maghribi. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, kenapa sih, Be? Susah khusuk kalau begini, Fat. Ya, iya sih, Be. Udahlah, Be. Kita lanjut aja. Ini mah gimana coba kalau begini sholatnya? Musiknya kenceng banget. Iya, Ma. Fokus, Ma. Iya. Gimana nih? Kita terusin nggak? Udah itu terusin nih, belajar khusus lah kita. Lanjut, Be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Lebih keras lagi, ayo, keras lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kencengin lagi. Ayo, begitu. Oke. Mami ngapain? Mam, tadi kita mau ngingetin Silvi kok. Iya. Iya. Tahu nih, Silvi berisik. Oma? Kok dimatiin sih, Oma? Kan kita mau gangguin orang sholat di sana, Oma. Oma nggak asik. Oh, jadi kalian ini memang sengaja mau mengganggu orang sholat? Iya? Tadi sih Mama sama Tante Lisna yang bikin rencana, Oma. Biar mereka tuh nggak betah tinggal di sini. Mami. Dengar kalian ya. Mulai hari ini, tidak seorang pun boleh menghidupkan televisi, radio, atau apapun. Selama ada orang yang sedang sholat. Mengerti kalian? Silvi, kamu tuh ngomong apa sih? Emang Silvi tadi salah ngomong ya? Enggak! Lang. Ngapain lo di sini? Gua tahu pasti lu lagi nungguin si cewek tukang pare itu kan? Sotoy, les lagi udah ngaku aja. Apa sih yang dipikirin cowok kalau bukan tentang cewek? Sendal. 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 Ya kayak gitu tuh. Tuh, ini pakai tuh.
Itu sendal ngambil dari masjid deh. Kabur lagi, hei! Hei! Pakai kabur lagi. Jatuh kan jadinya? Wah, kagak bener lo, kecil-kecil mau nyolong sendal. Gue kepret lo ya. Ini lagi. Kok jadi gue sih yang mau dikepret? Lagian lu ngakuin teman gue. Emang pernah gue ngajarin teman-teman gue pakai kekerasan? Enggak sih. Awas ya kalau gue ngeliat lo ngambil sendal lagi dari masjid. Sini balikin. Ini lagi, kalian ngapain? Udah sholat belum? Belum. Ya udah sana sholat dulu. Kamu juga. Anak. Kan? Ujung-ujungnya juga cewek itu. Sendal cewek itu kan? Iya, mesem-mesem genit loh. Jadi gitu ceritanya. Iya, Nek. Lucu juga. Ya gitulah, Nek. Mi, Ya, ada apa? keluarga Aisyah ini kan udah lama tinggal di rumah kita. Nggak enak dong kalau kita satu rumah, tapi kita nggak saling kenal, nggak saling akrab. Terus? Jadi begini nih, Mi. Saya dan Mas Randy mau ngajak keluarga Aisyah dinner di luar. Manis sekali kalian. Boleh? Silakan, silakan. Bagaimana, Pak Rojak? Ibu mau diajak dinner, mau? Asik deh, kita mau diajak dinner. Dinner apa dinner tadi ya? Emang lu tahu artinya dinner? Kagak tahu. Yang gue tahu sih cuma dinner buat ngechat. Masa kita mau dikasih chat? Iya. Kita tanya lagi. Makan malam. Boleh, boleh, Nek. Iya, Makan. mau makan. Iya, mau. Iya. Terus. Lu sini aja, biar gua. Mana sih? Pas. Aisyah. Gue bilang juga apa kan? Sendal gue emang lo ambil kan? Lo tuh sengaja ya mau cari perhatian sama gue. Sok-sok minjemin sendal lagi. Sembarangan kalau ngomong. Enak aja. Lo bukan terima kasih sama gua udah dibalikin. Malah nuduh gua yang enggak. Emang ya. Kadang-kadang kebaikan kita tuh belum tentu dianggap baik sama orang lain. Nih sendal lo. Nih, sendal lo. Lain kali kalau mau cari perhatian, pakai cara yang lain dong. Cemen amat lu pakai sendal. Dan buat lo, lain kali jangan asal nuduh. Gua nggak pernah cari perhatian sama lo. Kecuali gue cari keriduan dari Allah. Walah, ternyata itu sendalnya si Aisyah toh. Oh, ini anak Aisyah. Iya, gue Aisyah. Tanpa gue kasih tahu, gue yakin lo pasti udah tahu siapa gue kan. Iya, lo galang kan? Udah gue duga. Lo udah cari tahu tentang gue kan? Udah, biarin aja, jangan kaget. Dia emang kayak gitu. Tapi tenang aja, Syah. Dia orangnya baik dan perhatian. Ya. Dan ya. Iya makanannya. Apaan nih, Mak? Pak Rozak, ini makanannya. Ayo dimakan. Ayo, silakan. Ayo. Apa ini? Waduh. Daging mentah. Cium dulu. Mentah, Rom. Emangnya kita macan kebun binatang suruh makan mentah? Ini emang makannya begitu, Pak Rozak. Hah? Coba aja dulu, rasanya enak kok. Coba. Maaf ya, Bang. Pok, emang restoran mewah ini kagak punya kompor ya? Ya pastinya punya dong. Ini kan restoran mahal. Tapi kalau memang ada kompornya ya, kenapa makanannya semuanya mentah? Bu Saro, di sini emang begitu. Makanannya mentah semua. Tapi enak kok. Coba aja dulu. Makannya pakai ini. Hah? Masya Allah. Bang, gue tahu nih cara jalan keluarnya. Mas, minta garpu mas. Sama lo yang kecil. Bakal apaan nih? Ntar lo tahu. Asik. Oh, Bang,
ini enak. Iya bang, ini namanya ikan bakar ala kadarnya. Ayo bang, Pok. Mantep nih, Be, mantep. Iya. Cocok pakai kecap nih, pasti lebih nikmat nih. Tahu, makan ikan bakar aja ribet amat ya. Enak banget. Pakai kecap ya? Nih. Mah, ini ide kamu kan? Nanti kamu yang bayar ya semuanya. Mama nggak bawa dompet. Hah? Ayo bang, besok ajak nenek lagi ke sini. Roman Rohim juga ajak. Ya, Wah, semuanya pokoknya. Kalau makanan Pak. begini mah doyan ya. Mah bangun, Mah. Ada ayam tuh, Mah. Suruh masuk aja, Pak. Kok disuruh masuk? Mah, itu ada ayam di luar banyak bener, Mah. Bangun. Paling juga sama anak-anak. Mah, melek dulu dong, makanya melek dulu. Sejak Papa tinggal di sini, Papa tuh gak pernah denger suara ayam, apalagi sebanyak itu. Tuh denger tuh denger. Ya kan? Hah? Mami punya hobi baru sekarang, Mi. Melihara ayam. Iya, memang kenapa? Kalian itu lucu ya. Dengar azan, nggak mau bangun. Dengar bunyi ayam, malah kalian kabut. Ya ampun, Mi. Pelihara ayam kan bahaya, Mi. Nanti Mami kena flu burung loh. Iya loh, Mi. Mas Randy itu bener, Mi. Flu burung itu bahaya loh, Mi. Nanti Mami bisa masuk ICU. Terus Mami hidungnya dimasukin selang. Tangannya diinfus-infus. Nafasnya Mami begini. Mami gimana nanti kita, Mi? Kita kan masih sayang sama Mami. Kita nggak tega ngeliat Mami begitu, ya kan? Iya, bahaya, Mi, bahaya. Tumben kalian begitu perhatian sama Mami. Soal flu burung sih, nggak usah ditakutin, nanti vaksinasi. Tapi ini adalah rekor pertama. Kalian bangun pagi yang tidak pernah kalian lakukan selama bertahun-tahun. Mau kemana kamu? Ada janji Oma sama temen mau shopping. Terus habis itu mau hangout deh. Terus habis itu juga Apaan? ATM Silvi angkanya udah dikit Oma. Maksudnya? Ya isiin gitu biar angkanya banyak. Oh, minta diisiin. Boleh diisiin, tapi ada syaratnya. Apaan Oma? Syaratnya kamu ikut sama Aisyah ke mana, Sah? Ke parkiran, ya? Hah? Parkiran? Aduh Oma, ngapain? Ya parkirin mobil. Hah? Parkirin mobil? Aduh Oma, parkirin mobil tuh kan panas ya Oma ya. Terus Silvi kan habis treatment nih rambutnya. Terus kuku Silvi juga habis di manicure. Ya ampun Oma, masa parkirin mobil Oma? Yang bener aja Oma. Gak ada alasan lagi. Berangkat sekarang juga kalau enggak. Ayo. Iya Oma. Iya. Ya. Ayo, berangkat, Oma. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, pelan-pelan dong. Aduh. Oh, ini gak bisa lah. Lu makan pelan-pelan juga masih bisa makan. Lah gue, ntar kerjaan gue hilang. Iya, gue tahu Syah. Tapi lo lihat dong, gue pakai apaan Syah? Noh, aduh. Lagian sepatu ulekan sambal begitu lu pakai. Kan kita mau ke parkiran. Ya udah, gue mau jalan cepet nih sekarang.
Lo mau ngikut gue apa gue tinggal sini sendirian, ya? Tinggal sini aja ya, udah. Jangan. Iya. Ya, tunggu. Lancip amat ya? Hai cewek. Jelek banget, Syah! Lo mau ngapain teman gue, ah? Lo mau nyolek teman cewek gue? Lo mau ngapain teman gue? Ah? Gebok lo. Belum pernah gue gebok lo ya? Gue kirim lo sekarang ke puskesmas. Cewek cantik-cantik pada galak. Gua juga cewek kali. Lu sih bajunya kurang rapat. Ya bang, terus maju. Kiri. Oh, dah, sip. Jangan, kiri. Bener. Kanan. Jangan. Kiri. Hanya lu orang gimana sih? Pakai kanan kiri. Kanan apa kiri ya? Kanan apa kiri apa ya? Aduh, terserah Bapak deh. Ikutin arah hidup Bapak aja ya. Hah? Lu orang bener-bener ya? Aisyah. Ada apa kok? Ini you punya anak buah? Nggak bisa parkir lah. Oh, maaf ya kok ya. Dia emang anak baru. Emang lagi magang di sini jadi tukang parkiran. Hanya cantik jadi tukang parkir. Mending jadi pacar ya. Hah? Pecel? Aisyah, dia ngomong apa sih? Loh, pada kemana makanannya? Belum masak kali, Pak. Gak mungkin. Di rumah kita itu nggak pernah kayak begitu. Ini pasti udah dihabisin sama orang-orang kampung itu. Emang pada rakus tuh orang-orang kampung. Randy, Marta, di sini makannya. Kok pada piknik? Situ yuk. Ini mau nih, dolar. Ya ampun, Mami. Meja makannya kan di dalam nih. Kok pada makan di luar begini sih? Ayo Bang Randy, Pok, ikutan makan di sini. Ayo udah bikinin nih sambal terasi, enak banget. Terus nih ikan apa namanya ini ikan peda bakar. Nih dolar juga ada. Bang Saron yang paling suka nih beginian nih. Iya bang, kalau udah begini komposisinya nih, jangankan Monas bang, jembatan Suramadu juga kelihatan. Udah sini duduk. Ayo, kalian kan belum pernah dari kecil makan gini. Ayo. Ini yang namanya pete. Mi, gimana bisa makan sih, Mi? Baunya aja udah nggak enak. Ih. Udah yuk, Pak. Aku mau muntah. Yuk. Ih. Ya sudah. Udah biarin aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh Aisyah, mau makan aja jauh banget. Kenapa nggak delivery aja sih? Kita kan mau ke warteg, bukan ke restoran. Hah? Warteg? Aduh, lambungku gak cocok sama warteg. Ya Allah, udah bagus kita masih bisa makan daripada kagak bisa. Lu masih lapar kan? Mau lapar mulu? Enggak. Ya udah ikut gue. Ayo makannya. Bentar. Tambahin lagi dong dikit nasinya. Oh ya, jangan lupa tuh sama kuah sayurnya. Ya. Lu katanya kagak level sama warteg. Kok nambah mulu? Kenapa sih? Lu kenapa nambah mulu makanan warteg? Aduh ya, gue emang gak suka sama warteg. Tapi ini kan warung nasi, ya kan? Bu, es teh manisnya 1. Lu udah 2 gelas begini kagak kembung apa? Udah, diam aja deh lo. Mi, Mami keterlaluan ya. Keterlaluan. Mami tega nyuruh Silvi ikutan cewek kampung itu jadi tukang parkir. Itu sama aja mencoreng nama baik keluarga kita, Mi. Mencoreng nama baik. Terus kenapa? Gak suka? Mas Randy bener juga loh, Mi. Masa cucu Mami jadi tukang parkir? Nanti kalau orang kantor lihat gimana, Mi? Kan malu, Mi.
cucunya Ibu Tanti sekarang jadi tukang parkir ya? Ibu Tanti mungkin uangnya udah nggak ada lagi kali ya? Tuh. Itu bukan nggak enak, Mi. Betul, Mi. Ya ampun, Mami. Kasihan Silvi dong, Mi. Terus kenapa? Kalau memang kalian gak suka, kalian boleh tinggalkan rumah ini. Hah? Mami. Kok Mami gitu, Pak? Mami itu sama sekali udah nggak punya rasa sayang lagi sama anak cucunya. Ini pasti gara-gara sudah diguna-gunain sama orang-orang kampung itu. Tapi Mas, kita nggak bisa berbuat apa-apa selama keluarga kampung itu masih tinggal di sini. Karena pastinya Mami itu akan ngebelain mereka terus. Berarti kita harus jadi ide baru secepatnya untuk nyingkirin keluarga miskin itu. Ya, pelan banget. Aduh. Lu tuh ya, belum makan bunyi, udah makan tambah bunyi. Gua kekenyangan. Ya salah lo sendiri. Kan makan itu ada aturannya. Kata Rasulullah, berhentilah sebelum kau kenyang. Lalu kebalikannya. Hah, Aisyah. Gue udah sakit perut nih. Udah kagak tahan gue. Ntar aja lo khotbah ya. Bye. Mau kemana lo? Mami lihat nih. Lihat nih ini perbuatannya anak kampung itu. Ada apa sih? Masalahnya apa? Ya ini gara-gara Mami nyuruh Silvi ikut Aisyah ke parkiran. Tuh dia tuh, biang keroknya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sah, Silvi lu apain? Diapain, Beh? Kagak diapa-apain. Gak diapa-apain gimana? Lihat nih. Anak saya itu cantik jelita. Masa pulang-pulang mukanya berantakan begini? Mama, sebentar ya, Maya. Nggak usah sebentar dulu. Kamu jelasin ya ke Oma. Kamu tuh diapain? Aduh, Mama. Kalau perlu Silvi kita otopsi aja ya. Silvi, kamu kan masih hidup. Ceritain semuanya sama Oma sekarang. Ayo cepetan. Ayo ngomong. Doa, Mama, Tante, Oma. Gini ceritanya. Silvi itu sakit perut, nyatakan pengen ke toilet. Kalian lihat sendiri kan? Silvi itu cuma nggak tahan sama sakit perutnya. Kalian ini. Kebelet dia, Bang. Apa lu bilang? Gue nggak bisa dapetin cewek berjilbab. Om Do doang lu. Cewek nih, Om. Lo lihat nih ya. Hai, selamat malam. Permisi ya, saya mau lewat. Boleh aja kok lewat. Tapi gue boleh kenalan dulu dong sama lo. Gue Gary. Permisi, tapi saya mau pulang. Ya ampun, kenalan sebentar doang. Lepasin. Emang lu gak nyesel apa? Kenalan sama orang kayak gue? Lepasin, aku mau pulang. Lepasin. Iya. Woi. Lepasin dia. Betulan ada lu. Orang miskin perebut harta gue. Mau apa lu, ha? Kalau lu emang mau dihormatin sama perempuan, lu harus hormatin dia dulu. Kalau di rumah lu tuh bisa sembunyi keteknya Oma. Tapi di sini daerah gue, lu nggak bisa apa-apa. Men, beresin. Widih, royokan nih. Kebetulan, jurusnya Kang Jali udah lama nih. Agak gua keluarin lagi. Hah. Maju lu, Pade. Diam. Masih mau lo? Ampun, Bang. Cukup, Bang. Sekarang jalannya Neng udah lancar. Neng boleh lewat. Makasih ya, Bang. Awas lu ya.
Aduh Silvi, coba kamu tadi acting sedikit aja. Kamu tuh jangan polos-polos banget dong. Mama nggak ngomong sih sama Silvi. Padahal peluang kita untuk mengusir orang kampung itu tadi sangat besar loh. Kamunya aja yang nggak ngerti. Ya, Papa juga nggak ngomong sama Silvi. Ini sudah hampir seminggu mereka tinggal di rumah ini. Dan tidak ada tanda-tanda sedikit pun kalau mereka itu akan pergi dari sini. Andai saja ada Opa di sini. Opa. Ide kamu brilian, Silvi. Opa. Tunggu, Om. Opa itu kan namanya Handoko ya? Kok brilian sih? Maksud Om, ide kamu yang brilian, Silvi. Akhirnya ide Silvi tuh bermanfaat juga ya? Baru sekali. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Oma, tolongin Oma, tolongin. Kamu itu kalau mau ke belakang, ke belakang. Hah? Bukan mau ke belakang. Itu Om Reno. Om Reno butuh pertolongan, Oma. Tolong, Oma. Kenapa lagi sih Om kamu? Itu, kesurupan kali. Hah? Kesurupan? Makanya belajar agama supaya nggak gampang kesurupan. Aduh, Oma, itu serius, darurat. Tante. Mami bantuin, Mi. Kasihan Mas Reno. Dari tadi itu Mas Reno teriak-teriak panggil namanya Mami. Iya, Mi. Tadi sih awalnya bengong aja, tapi tahu-tahu kayak begini, Mi. Kamu siapa? Masa kamu tidak tahu siapa aku? Hah? Terlalu. Lah, kok kayak Haji Roma Irama ya, Be? Diam lu. Aku ini Handoko, suamimu. Mas Handoko? Mi, bener Mi. Ini kan suara papi Mi. Aku tidak tenang di dalamku. Ingat, sebelum aku meninggal aku berpesan apa? Hah? Berpesan apa? Tolong jaga anak-anakku. Bahagiakan mereka. Yang aku lihat, mereka tidak bahagia. Tidak bahagia. Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa disembur sih? Alhamdulillah. Udah, Nek. Tapi bisa ngusir setannya? Tadi sih insya Allah bisa. Bismillah. Tidak bisa. Kenapa kamu nggak tenang, Mas? Tanti, kenapa kamu kasih warisan keluarga kita sama orang yang baru kamu kenal?